yang tinggi, yang pekat, nah, tinggi potensialnya, seperti itu ya. Maka di sini kalau kita hanya menggambarkan satu dimensi, maka yang antara X sama dengan 0 dan X sama dengan A itu kosong, potensialnya 0, tapi di luarnya tadi tak terhingga. Kalau kamu berada di dalam kotak yang kosong tadi, di luarnya sangat pekat, kamu bisa keluar tidak? Di sini ada kejadian menarik. Kejadian itu yang terjadi. Jadi bisa tidak? Sebut saja kamu di dalam ruangan, di situ tembok, dilingkupi dengan tembok. Kamu bisa menerobos tembok tidak? Tidak, Bu. Ya, seperti ini juga. Jadi partikel itu terkungkung di dalam kotak. Hanya bisa bergerak bolak-balik antara dinding-dinding potensial. Seperti kita ditahan di dalam sebuah ruangan, di tembok semua, kita pasti tidak akan bisa keluar ya. Maka di tembok itu supaya bisa keluar ada pintu. Kalau itu tembok semua ya kita hanya terkungkung bolak-balik antara tembok-tembok itu. Nah, potensial kotak itu ilustrasinya seperti itu. Maka di sini dituliskan V-nya sama dengan 0 untuk X antara 0 dan A. Potensialnya sama dengan tak terhingga untuk X yang lain. Berarti untuk X yang lebih kecil 0 dan lebih besar dari A. Nah, kita akan mempelajari perilaku partikel yang di dalam kotak. Di dalam kotak potensialnya berapa, Mas Adi, Mbak Rania, Mas Muhammad? Di dalam kotak itu saya bilangi potensialnya berapa? Mas Adi, di dalam kotak potensialnya di situ V sama dengan 0 untuk X antara 0 sampai A. Kita hanya akan mempelajari yang antara 0 sampai A. Berarti di dalam kotak potensialnya berapa? Mas Adi, Mbak Rania, Mas Muhammad, kamu baca di bab 3.2 sudah ketemu? 3.2 Sudah, Bu. Sudah. Berarti dalam kotak potensialnya berapa? A kuadrat C. Kusik tuh. Tulisan di atas dulu. Vx-nya sama dengan apa Vx-nya? Vx. Di dalam kotak. Ini masih atas, masih awal, kita belum ke persamaan Schrödinger. Di dalam kotak yaitu antara X sama dengan 0 dan A, besarnya 0 toh potensialnya? Iya, Bu, 0. Nah, di dalam kotak tadi potensialnya 0, berarti partikelnya bebas atau tidak? Kalian masih lupa atau gimana, Mas Adi? Waktu Mas Muhammad nih, waktu kamu menjabarkan persamaan Schrödinger kan awalnya untuk partikel bebas. Partikel bebas itu kalau energi potensialnya 0. Coba diulangi, siapa Mbak Rani atau Mas Adi? Ayo, diulangi. Mbak Rani ya, kamu ulangi. Kalau partikel itu disebut partikel bebas, kalau apa potensialnya 0. Coba diulangi, Mbak. Partikel tersebut dikatakan partikel bebas jika nilainya 0. Ya, jadi di dalam kotak ini seolah-olah partikel bersifat bebas karena energi potensialnya 0.
energi potensial 0 menulis persamaan Schrödingernya gimana coba Mas Adi, Mbak Rania, Mas Muhammad. Kamu bedakan persamaan Schrödinger yang ada potensialnya dan yang potensialnya 0 coba ditulis dulu. Ditulis dulu. Tadi yang ada potensialnya dan ada yang potensialnya dinolkan. Silakan tulis dulu Mbak Rania sama Mas Adi sama Mas Muhammad dan semua yang lain. Sudah Mas Adi nulisnya? Atau Mbak Rania sudah? Atau Mas Muhammad? Kok orang itu kenang diki? Nggih, Bu. Kamu sudah nulis persamaannya? Yang Bu, untuk yang potensialnya 0 persamaan Schrödingernya kamu tulis gimana? negatif H bar kuadrat per 2M do kuadrat besi X dx kuadrat sama dengan H bar D besi X dt. Oh, itu kalau kita sudah pisahkan fungsi gelombang T yang persamaan Schrödinger yang stasioner, Mas. Berarti sebelah kanannya sama dengan E besi ya? Kemarin kita sudah memisahkan yang fungsi gelombang bagian T kan? Oh, ini Bu. Sampun. Jadi diganti sebelah kanannya diganti E besi saja ya? Nggih, Bu. Terus kalau persamaan Schrödinger yang mempunyai potensial V gimana? Negatif H bar kuadrat dibagi 2M do kuadrat besi X di per dx kuadrat ditambah Vx besi X sama dengan E besi X ya. Nah, berarti kalau di sini untuk potensial kotak tadi dibilangi di dalam kotak potensialnya 0, maka persamaan Schrödingernya yang mana? Menggunakan yang persamaan Schrödinger yang pertama tadi, Bu. Yang negatif H bar. Oke. Terus semua ruas kiri dan kanan kamu kalikan min 2M per H bar kuadrat. Jadi persamaan min H bar kuadrat per 2M do kuadrat besi do E kuadrat sama dengan E besi tadi kamu kalikan min 2M per H bar kuadrat. Setelah dikalikan kemudian kamu pindah ke ruas kiri, jadikan satu ruas kanannya 0. Sehingga kamu akan beroleh D kuadrat besi per DE kuadrat ditambah 2ME per H bar kuadrat sama dengan 0 ya. Kemudian di sini partikel hanya memiliki energi apa, Mas? Kalau potensialnya 0. Energi kinetik, Bu. Energi kinetik ini positif atau negatif? Energi kinetik pasti positif ya. Kan bisa kamu tulis P kuadrat per 2M atau setengah MV kuadrat. V boleh negatif, boleh positif, tapi nek V kuadrat kan pasti positif ya, Mas. Nggih, Bu. Ya, kalau begitu E-nya itu hanya energi kinetik, maka 2M per H bar kuadrat kali E itu pasti positif ya. Jadi diberi penjelasan, di sini partikel di dalam kotak itu hanya mempunyai energi kinetik, maka E-nya selalu positif. Karena E-nya sama dengan energi kinetik. Maka 2M per H bar kuadrat kali E juga positif. Maka di situ 2M per H bar kuadrat kali E kita misalkan sama dengan K kuadrat. Di sini kita asumsinya bentuk kuadrat itu juga selalu positif. Gitu ya. Kemudian
persamaan Schrödingernya betul ya Mas Adi, Mas Muhammad, Mbak Rania, berubah jadi persamaan 3.3 yaitu D kuadrat besi per D kuadrat ditambah K kuadrat besi sama dengan 0. Nah, persamaan 3.3 itu dipecahkan, diselesaikan persamaan diferensialnya. Tujuannya adalah mencari fungsi gelombang besi dan mencari energi E. Ya. Jadi tujuan menyelesaikan persamaan Schrödinger itu mencari energi total E dan mencari fungsi gelombang C. Tadi fungsi gelombang itu akan digunakan untuk menghitung kebolehjadian tadi. Nah, terus kalau energi itu adalah energi dari partikel. Nah, cara menyelesaikannya gimana? Kamu pernah menyelesaikan persamaan diferensial order 2 homogen? Pernah tidak, Mas? Oke, saya mungkin waktu kamu belajar osilator harmonik itu loh, Mas Muhammad. Kamu pernah pada osilator harmonik itu kamu punya persamaan apa ya? D kuadrat X dt kuadrat plus omega kuadrat X sama dengan 0. Itu kan mirip dengan ini tadi. Mas Muhammad, masih ingat? Mas Adi? Masih ingat nggak? Halo? Masih ingat yang penyelesaian persamaanmu loh? Persamaan nanti cerita. Tulis dewe. Mas Muhammad ingat enggak? Atau Mas Ade atau Mbak Rania? Lupa, Bu. Lupa. Oke, ini tapi ini agak sedikit beda.
Halo, Mas Adi, Mas Muhammad, sudah saya kirim cara penyelesaian untuk ini adalah termasuk potensial sederhana, yaitu potensialnya 0 atau konstan. Itu yang dimaksud potensial sederhana. Di situ saya tuliskan cara yang mungkin ini seperti cara pakai inquiry ya, diubah simbolnya menjadi dibesar sub x, sehingga di situ bisa dituliskan dx kuadrat besi plus k kuadrat besi. Nah, besinya bisa keluar, kemudian itu difaktorkan. Karena di situ plus, maka di situ supaya bisa difaktorkan ditambahi dengan bilangan imajiner i, yaitu dx plus ik kali dx min ik kalikan besi, maka diselesaikan satu-satu. Dx plus ik kali besi 0 ya. Sehingga di situ diperoleh eksponensial yang negatif. Yang kedua, dx min ik besi 0 diperoleh yang positif. Kemudian fungsi gelombang total adalah jumlah dari bagian-bagian fungsi gelombang tadi. Terus kalau ini fungsi imajiner kan kalian sudah ingat bahwa bisa diuraikan menjadi bentuk fungsi sinus kosinus. Di situ tandanya harus plus min ya, tidak di situ baru saya beri tanda plus yang E pangkat plus minus IKX, kamu tambahi ada minusnya. Oke, Mas Muhammad, Mas Adi, Mbak Rania. Halo, siapa sing jawab? Mas Muhammad, Mas Ade atau Mbak Rania? Mas Muhammad. Kok left? Apa hilang? Ini siapa sing jawab? Sing mau mengikuti? Mas Adi? Mohon maaf Bu, bisa diulangi, tadi belum paham. Itu kamu sudah buat penyelesaiannya ya? Saya sudah kirim ke WA grup ya? Sudah Bu. Coba di sini itu khusus potensialnya itu 0 atau konstan. Di bab 3 itu membahas potensialnya 0 atau konstan, itu disebut sederhana. Yang pertama, kalau kita ini potensialnya 0, dan di situ kalau potensial 0 energinya kinetik saja. Energi kinetik saja itu kan berarti pasti energinya positif. Ya. Maka di situ K kuadratnya pasti positif. Seperti itu. 2ME per kuadratnya pasti positif karena energi kinetik. Kemudian seperti kamu memfaktorkan dx kuadrat plus k kuadrat sama dengan dx plus ik kali dx min ik, sudah tahu? Sudah paham? Sudah pernah dipelajari. Ya. Nah, di situ berarti kan kamu dari menyamakan 0 dx plus ik besi 90, tujuannya mencari besi. Ya.
Jadi tujuannya di situ mencari besi sehingga diperoleh bentuk eksponensial, ya. Kemudian karena di sini ada dx plus ik besi sama dengan 0 dan dx min ik besi sama dengan 0, maka diperoleh komponen eksponensial pangkat negatif dan komponen eksponensialnya pangkat positif. Terus kita gabung. Terus di situ eksponensial negatif imajiner tadi bisa diubah menjadi kosinus dan sinus. Maka fungsi gelombangnya bisa kita ubah menjadi A kosinus kx plus B sinus kx. Jadi yang dari E pangkat min IKX dan E pangkat IKX digabungkan menjadi cos dan sinus. Oke Mas? Sudah paham ya Mas? Dan yang lain ya? Nah, seperti di buku saya nuliskan di situ A besar sinus KX plus B besar cos KX, itu saya kira sama aja, dan yang eksponensial saya buat jadi A aksen dan B aksen ya. Jadi prinsipnya konstanta yang A besar B besar atau A kecil B kecil itu adalah konstanta, simbolnya boleh dirubah. Nah, Mas Adi, kalau di sini tadi kan partikel terkungkung di dalam kotak yang batasnya dari X sama dengan 0 dan X sama dengan A ya Mas Adi, lebar kotak. Iya. Ya Bu. Ya. Terus itu karena potensial dinding kotaknya tak terhingga, itu kita bisa menganalogikan tali yang disimpangkan tapi ujung-ujungnya terikat kuat. Nek terikat kuat itu ujung-ujung tali bergerak tidak Mas? Tidak Bu. Tidak. Nek tidak bergerak berarti simpangannya selalu berapa? 0. Betul. Jadi di titik X sama dengan A dan titik X sama dengan 0, besinya sama dengan 0 karena tadi simpangannya selalu 0. Nah, di situ sudah saya tuliskan besi untuk A dan besi untuk 0 sama dengan 0. Nah, kamu masukkan ke persamaan 3.4. Di sini sedikit beda, kamu ubah saja koefisiennya disamakan dengan di 3.4. Berarti kita di sini milih penyelesaian yang fungsi sinus kosinus. Nek X-nya 0, sinus 0 berapa Mas? 0 Bu. Nek cos 0 berapa? 1. Nah, berarti kamu nulis besi kurung 0 sama dengan 0 ditambah B kan gitu ya. Besi kurung 0 sama dengan A kali 0 ditambah B kali 1. Tadi besi 0-nya berapa tadi Mas? Syaratnya? 0 Bu. 0. Berarti kalau gitu B-nya sama dengan 0 ya? Iya tak? Iya Bu. Nah, berarti di situ disimbolkan untuk besi sama dengan 0 diperoleh B-nya 0. Berarti sisanya besi X-nya tinggal sama dengan apa, Mas? Kalau B-nya sudah 0, besi X-nya tinggal sama dengan A kali sinus KX ya? Oh iya. Ya. Terus kamu masukkan X-nya sama dengan A. Berarti besi A kan tinggal sama dengan A besar kali sinus KA. Sama dengan 0. Berarti yang 0 A besarnya atau sinus KA-nya? Kan A kali sinus A besar kali sinus KA sama dengan 0.
A besar kan simpangan pasti tidak nol ya. Kan itu kan sama aja koefisien amplitudo maksimum kayak gitu ya, amplitudo ya. Jadi A-nya tidak nol, yang nol apa Mas? Sin KA. Jadi konstanta A itu tidak nol, berarti yang nol sinus KA-nya. Nah, sinus yang harganya nol adalah sama dengan sinus kelipatan NP. Setuju? Setuju, Bu. Kan kalau N-nya nol kan sinus nol. N-nya 1 sinus P, nol. N-nya 2 sinus 2P, nol. Maka di situ kesimpulannya sinus KA sama dengan 0 sama dengan sinus NP. Kesimpulannya KA sama dengan NP. Ya. Nah, di situ yang akan dicari adalah K-nya. KA sama dengan NP. Berarti K-nya sama dengan apa, Mas? NP per A. Oke, jadi di situ K-nya sudah ketemu NP per A. Terus tadi K kuadrat tadi apa, Mas? Yang dimisalkan K kuadrat tadi apa? 2M per H bar, Bu. Ya, 2M per H bar kuadrat kali E ya? J, Bu. Nah, itu sama dengan K kuadrat. 2M per H bar kuadrat kali E sama dengan K kuadrat. K-nya adalah NP per A. Nah, berarti E-nya berapa? E-nya berapa? Ya tinggal dipindah toh. E-nya berarti sama dengan H bar kuadrat per 2M kali N kuadrat kali P kuadrat dibagi A kuadrat. Tadi kan saya bilang untuk mencari energi, berarti energinya sudah ketemu, yaitu H bar kuadrat per 2M kali N kuadrat kali P kuadrat dibagi A kuadrat. A-nya lebar potensial, N-nya bilangan murni mulai dari 1, 2, dan seterusnya. P-nya sudah tahu 3,14. Kemudian fungsi gelombangnya juga tadi kita hanya punya yang A sinus KX karena B-nya 0, K-nya diganti NP per A. Nah, berarti kamu sudah bisa menemukan fungsi gelombang dan energi. Nah, di sini fungsi gelombang di sini, fungsi sinus kosinus itu fungsi real ya. Maka fungsi gelombangnya hanya fungsi real, tidak ada imaginernya. Jadi harus ingat sinus kosinus itu fungsi real. Oke. Nah, kamu sudah punya fungsi gelombang, kamu sudah punya fungsi energi. Terus coba tadi kalau mencari nilai harap X, braket dari X tadi sebenarnya apa? Mas Muhammad, Mas Adi, Mbak Rania. Tadi braket X, nilai harap X sebenarnya apa tadi? Integral A sampai B, si konjugat X, si dx. Ya, di situ A sampai B-nya, A-nya adalah 0, B-nya adalah A. Jadi di situ potensialnya hanya dibatasi 0 sampai A, maka di situ batasnya 0 sampai A. Terus di situ kita harus mencari dulu normalisasi. Nah, nilai normalisasi, jadi di situ kita boleh saja menganggap A besar itu kita anggap sebagai normalisasi boleh. Ya. Jadi fungsinya kan sinus NP per A kali X itu adalah fungsi gelombangnya. Kalau A-nya kita anggap sebagai normalisasi, pesinya adalah A sinus NP per AX. Kalau ini fungsinya real, maka pesi konjugit sama dengan pesi. Coba kalian pesi konjugitnya diganti pesi.
pesi konjugit sama dengan pesi. Berarti A-nya ini kita anggap faktor normalisasi juga. Boleh. Jadi pesi konjugit sama dengan A konjugit kali sinus apa tuh? NP per A X. Nah, pesinya adalah A kali sinus NP per AX. A-nya tadi tidak lain adalah B min A aksen gitu saja. Berarti A konjugit
Yang halaman 2 itu yang penentuan nilai ekspektasi apa itu X-nya, halaman yang ketiga menentukan normalisasi. Di situ kan tadi di penjabaranmu fungsi gelombangnya tadi diperoleh sebagai apa tadi, Mas? Kita kan tadi memilih, akhirnya pilihan kita kan fungsi sinus ya, supaya di titik 0 dan di titik TA fungsi gelombangnya 0. Oke, Mas? Mas Adi, Mas Muhammad? Keadaannya? Halo? Iya, Bu. Iya. Ya. Tadi waktu di penjabaran fungsi gelombang kan terakhir kita memperoleh psi sama dengan A cos KX plus B sin KX. Oke. Tadi yang pertama, di halaman pertama yang saya kirim. Jadi kita kaitkan dengan hasil penjabaran. Kalau dibuka langsung kita cucuk. Jadi di penjabaran pertama kita peroleh pesinya sama dengan A kecil KX plus B kecil sin KX. Di situnya A kecilnya adalah A besar plus B besar. Kemudian B kecilnya adalah I kali B min A. Oke. Mas Muhammad? Mas Adi? Oke, Bu. Nah, berarti nanti kita sebenarnya bisa saja langsung pakai B. Jadi aku juga lupa. Jadi nanti fungsi gelombangnya langsung pesinya sama dengan B kecil kali sinus KX ya. Terus tadi B kecilnya dari penjabaran kita adalah I kali B besar min A besar. Terus tadi sudah kita jabarkan K-nya tadi apa K-nya? NP per A, Bu. Iya, NP per A. Terus kita lanjut ke halaman 3 dulu. Halaman 3, psi konjugat kali psi dx sama dengan 1, batasnya 0 sampai A. Di situ saya pakai B-nya saya ganti A aksen. Jadi nggak usah diganti A aksen, nggak apa-apa ya. Jadi di situ B kecilnya saya ganti A aksen, berarti A aksennya adalah I kali B min A, berarti A aksen konjugat adalah I kali B min A. Kalau di situ kamu kalikan A aksen kali A aksen konjugat tidak lain adalah B min A dikuadratkan ya. Jadi itu sama saja sebenarnya A aksen kuadrat gitu. Dan itu real karena B min A dikuadratkan. Jadi di sini A aksen nanti sama dengan B kecil. Ya, jadi setelah tahu bahwa A aksen kali A aksen konjugat itu real, maka di situ diintegral baris ketiga A aksen konjugat kali A aksen kali integral sinus kuadrat NP per AX kali DX sama dengan 1. Terus di situ sinus kuadrat NP per AX DX kan nggak bisa diintegralkan langsung. Iya toh? Biasanya kita ubah menjadi fungsi kosinus. Karena kosinus itu hasilnya adalah 1 min 2 sin kuadrat atau 2 cos kuadrat min 1. Maka di sini kita ganti fungsi kosinus, ada setengah, kemudian kita integralkan. Kemudian khusus yang integral kosinus 2npx per A dx, dx-nya harus diubah menjadi dari, lah itu masih kurang. Kamu amati di halaman 3.
dx-nya harusnya saya ubah menjadi d dari 2NP per A. Mas Muhammad lihat baris ketiga dari bawah yang jajarnya integral dx, terus sebelahnya min integral cos 2 px per A. Di situ sudah saya kalikan A per 2NP, tapi dx-nya lupa tidak saya kalikan 2NP per A. Mas Muhammad lihat. Bu, sampun. Mbak Rania lihat. Yang baru. Ya, Mas Adi juga lihat. Sudah, Bu. Ya. Nah, di situ kalau ditambahkan dari 2NP per A kali X, berarti nanti hasil integral kosinus adalah min sinus, hasil integral kosinus adalah sinus. Karena turunan sinus adalah kosinus, maka di situ tetap pakai min. Terus sinus 2NP sama dengan apa? Sinus kelipatan 2P sama dengan 0 toh? Atau kelipatan P? Sinus kelipatan P kan 0 toh? Ya, Bu. Terus sinus 0? 0. Maka itu hasilnya 0 ya. Sehingga kamu tinggal punya integral dx, yaitu di situ diperoleh A, sehingga A aksen kuadrat kali setengah A sama dengan 1, maka A aksen kuadratnya sama dengan 2 per A. Berarti normalisasi tadi yang boleh kamu tulis A aksen atau ditulis B itu sama dengan 2 per akar 2 per A. Tuh. Nah, kemudian halaman 2 itu tadi saya nulisnya keliru, akhirnya ini saya pakai. Halaman 2 di sini menunjukkan nilai harap. Ya, bukan sama dengan 1, tapi saya ganti nilai harap X sama dengan, kurang lagi. Jadi nilai harap X sama dengan integral besi konjugat kali X kali besi kali dx. Di situ tadi A aksennya di sini saya tulis B kuadrat. Ya. Jadi A aksen kuadrat sama dengan B kuadrat. Nah, di sini tadi B yang sama dengan A aksen tadi sebenarnya boleh kamu ganti akar 2 per A. Ya, B-nya diganti akar 2 per A. Maka di sini kalau untuk mencari nilai harap X, kamu punya integral X kali sinus kuadrat NP per AX dx. Nah, sinusnya tadi diganti yaitu pakai setengah kali 1 min cos 2 NP per AX. Kemudian diintegralkan, dipecah jadi 2. Yang satunya integral setengah X dx, yang satunya integral setengah X cosinus 2NP per AX. Di sini yang pakai cosinus diintegralkan secara parsial, yaitu yang kita eliminasi yang cos dulu, maka di situ dituliskan setengah integral X cos 2NP per AX kali A per 2NP kali D 2NP per AX. Maka di situ akhirnya diperoleh hasil sama dengan setengah kali A per 2NP. Di situ saya tulis A per 4NP kurung X kali sinus 2NP per AX. Jadi diintegralkan parsial tadi. Terus dikurangi sinus kali dx. Nah, di sini kalau yang X kali sinus 2NP per AX diberi batas 0 sampai A, hasilnya juga 0. Kemudian kita lanjutkan integral sinus 2NPA X dx itu hasilnya adalah sama dengan dikalikan lagi A per 2NP cosinus 2NP per AX, ya, hasil integralnya.
Berarti lagi kosinus 2NP adalah 1, kosinus 0 adalah 1, maka hasilnya juga 0. Sehingga nilai harap X tinggal sama dengan B kuadrat integral setengah X dx atau B kuadrat kali 1/4 X kuadrat integral setengah dx itu 1/4 X kuadrat diberi batas 0 sampai A sehingga diperoleh B kuadrat kali A kuadrat per 4. Tadi B-nya sudah ketemu setengah akar ya, B-nya ketemu akar 2 per A, maka B kuadrat diganti 2 per A. Sehingga nilai harapnya 2 per A kali A kuadrat per 4. Berarti sama dengan A per 2. Artinya apa? Suatu partikel itu paling sering ditemukan kalau posisinya di tengah-tengah potensial, karena itu nilai harapnya A per X-nya sama dengan A per 2 gitu. Itu contohnya penentuan koefisien normalisasi dan penentuan nilai harap. Walaupun asalnya tadi mengandung I, ternyata setelah dinormalisasi akhirnya diperoleh I-nya bisa hilang sendiri kalau di situ dikalikan simpangannya dan simpangan konjugitnya seperti itu. Mungkin ini kamu tulis lagi yang rapi, diberi penjelasan supaya paham ya. Karena ini tadi saya awalnya salah menghitung nilai harap, tapi saya masukkan normalisasi, menghitung normalisasi. Terus akhirnya sadar di bawah kok nilainya jelek. Nah, baru itu ada X di dalam integral. Mas Muhammad, kamu pusing nggak? Mudah-mudahan tidak. Agak bingung, Bu. Agak bingung. Makanya tadi di halaman 3 kan saya beri keterangan. Asalnya penjabaran tadi kan kita mulai menjabarkan fungsi gelombangnya, bahwa terakhir diperoleh, kita milih fungsi sinus, terakhir diperoleh halaman pertama disimpulkan bahwa pastinya kan mula-mula A cos plus B sinus. Di situ A-nya kan A besar plus B besar harusnya. Dan B-nya adalah I kali B min A besar. Berarti di situ B-nya mengandung bilangan imajiner. Dan tadi di buku kan pilihan penyelesaiannya kan sinus dan kosinus, tapi di buku saya tulis A besar dan B besar. Nah, di situ berarti B kecil di sini sama dengan A besar di buku. Padahal di sini B kecil sama dengan I kali B min A. Maka di situ akhirnya yang di buku itu kamu ganti aksen saja. Ya, jadi di buku itu kamu ganti posisinya adalah A aksen sinus KX plus B aksen kosinus KX gitu. Jadi kamu ganti aksen-aksen biar nggak bingung dengan penjabaran awal gitu. Jadi di sini memang agak bingungnya karena kita langsung menghitungnya pakai yang ada di buku, padahal kita sudah menjabarkan yang koefisiennya sedikit beda gitu. Jadi gitu ya Mas Muhammad. Kita milih di buku penyelesaiannya yang A besar sinus KX plus B besar kosinus KX, itu langsung kamu ganti dengan A aksen dan B aksen. Oke. Kemudian di situ di penjabaran kita A aksen, B aksennya adalah A kecil, terus
terus A aksennya adalah B kecil. Dari penjabaran kita di halaman 1. Jadi itu saja. Terus dari situ, karena di situ B kecil tadi sama dengan I kali B min A, maka B kecil konjugit berarti minus I kali B min A. Jadi A aksen dan A aksen konjugit tadi nanti A aksen konjugit kali A aksen hasilnya sama dengan B konjugit kali B, yaitu sama dengan B kuadrat gitu. Kalau kamu masih bingung, kamu tulis dulu saja ya, ditulis. Soalnya kamu harus tahu memperoleh penyelesaiannya. Di sini kan saya jujuk karena apa itu? Ya, saya jujuk. Pikiran saya semua sudah tahu. Kalian semua sudah tahu belum kalau penyelesaian diferensial persamaan 3.3 itu adalah di penyelesaian 3.4? Mas Muhammad sudah tahu itu atau misalkan kalau tidak saya jabarkan semuanya sudah tahu? Mas Muhammad tahu kalau misalkan tidak saya jabarkan dulu? Belum tahu, Bu. Ini juga saya nggak buka berkasnya, Bu. Laptopnya mati. Oke, kalau gitu mungkin nanti nek masih bingung saya tuliskan lagi ya. Cih, Bu. Oh, jadi kamu coba kamu tulis ulang, kok nek bingung tak tulis sekali lagi. Gitu ya. Oke. Mungkin hari ini cukup sekian dulu. Engko nek tak susuli catatan sing mungkin sing tidak diorek-orek gitu. Biar enggak bingung. Biar sesuai dengan halaman pertama, itu yang penting. Ya. Oke. Mas Muhammad, Mbak Rania, setuju? Oke, Bu. Setuju. Oke. Nanti CW-nya nyusul. Tapi paling tidak usahakan catatanku kamu tulis lagi gitu ya. Mbak Rania? Siap, Bu. Nulis terus nanti kalau nggak mudeng silakan tanya lewat WA gitu. Oke? Siap, Bu. Oke, hari ini cukup sekian dulu. Baca bukumu yang bab 3. Terus kalau nggak tahu ya silahkan tanya juga, dan tulis ulang catatan yang saya berikan, mungkin akan lebih membuat kamu lebih paham seperti itu. Oke, jangan lupa screenshotnya masing-masing kelas dan jaga kesehatan ya, dan kerja keras ya, dan banyak doa juga. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Matur nuwun, Bu.